Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom Mama Papa. Shalom Oma Opa dan semua yang ada di rumah. Kembali lagi kita beribadah di Starskid GBI Salemba. Bersama saya Kak Lisbe dan ditemanin Kakak Cia Dan aku Kak Novelita. dan diiringi musik oleh Kak Andi dan Kak Seril. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, apa kabar? Luar biasa. Wow, Tuhan Yesus sangat baik. Yes. Kak, apa kabar? baik juga. Wow, Luar puji biasa. Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau masuk ibadah. Untuk itu adik-adik yang di rumah, jangan ada lagi yang main, menonton TV sambil makan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Amin. Kalau sampai hari ini kami dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih setia-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti, sehingga nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Mari kita mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkat tanganmu. Kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari beri tepuk tangan di rumah-rumah. Haleluya. Mari sama-sama pujikan pujian ini lagi. Katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku, rancangan indah-Mu, rancangan indah. Amin. Terjadi di hidup Bapa yang mengerti, Bapa yang
Oh, kamu. Haleluya. Tepuk tangan di rumah-rumah. Bilang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, kami mau lebih lagi Tuhan, memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Nah, adik-adik yang rumah, sekarang kita yel dulu ya. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Berdiri semuanya. Cia, boleh dipimpin yelnya? Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Kayaknya belum semangat nih, sekali lagi dong. Oke deh. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, Yes. yes, yes, yes. Wow. Kak, gimana sih mau ekspresi memuji Tuhan? Menari, melompat, bertepuk tangan, Kak. Betul sekali adik-adik di rumah. Mari kita memuji Tuhan dengan bersemangat. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan ini. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Haleluya. Bertepuk tangan di rumah-rumah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Wow, silakan duduk adik-adik di rumah. Puji Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
lagi katakan dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Katakan lagi, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan supaya bisa menjadi berkat untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, Hana dan Shalom, masih ingat tidak dengan cerita minggu yang lalu? Tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga ya Kak? Iya benar Hana. Nah setelah Yesus naik ke surga, murid-murid diminta untuk menunggu di Yerusalem. Bukannya Tuhan mau murid-murid untuk menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang, Kak? Kok sekarang murid-murid disuruh menunggu di Yerusalem? Iya Shalom, karena Tuhan Yesus sudah di surga, maka murid-muridnya disuruh menunggu Allah Bapa mengirim penolong untuk murid-muridnya. Penolong? Siapa itu Kak? Nah, kalau Hana, Shalom, dan adik-adik yang di rumah mau tahu siapa itu penolong yang Tuhan janjikan, ayo duduk yang manis. Kita lihat video berikut ini. Ini adalah para rasul. Mereka mengikuti Tuhan Yesus selama ia ada di dunia. Sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga, dia memberitahu mereka untuk tinggal di Yerusalem sampai dia mengirimkan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan murid-murid Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem bersama orang-orang percaya lainnya. Suatu hari mereka sedang berkumpul bersama. Kemudian ada suara seperti tiupan angin yang sangat kencang, dan tampaklah seperti nyala api muncul di atas mereka masing-masing, dan setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberi mereka kemampuan untuk berbicara dalam bahasa lain, dan mereka semua mulai berbicara. Pada saat itu ada orang Yahudi di sana. Ketika mereka mendengar suara keras, mereka berlari untuk mencari suara itu. Ketika mereka melihat murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya berbicara dalam bahasa mereka, maka mereka terkejut dan kagum. Mereka heran mengapa murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara bahasa yang mereka gunakan dan mengatakan perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Ada yang tidak percaya melihat mujizat itu terjadi dan berpikir mereka hanya berpura-pura. Kemudian Petrus menjelaskan kalau murid-murid Tuhan Yesus tidak berpura-pura, tetapi karena Tuhan. Petrus mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan kalau hal ini akan terjadi. Kemudian Petrus menjelaskan tentang bagaimana Tuhan Yesus disalibkan tetapi kemudian hidup kembali. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus sekarang ada di surga dan Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus untuk mereka seperti janjinya. Kata-kata Petrus menyadarkan orang-orang. Petrus berkata bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya dosanya diampuni. Lalu Petrus selama bercerita kepada orang banyak, dan orang yang percaya ini mau dibaptis. Hari itu ada 3.000 orang dibaptis dan rajin ke gereja.
Setelah itu, orang-orang yang dibaptis itu selalu berkumpul untuk belajar dari para rasul. Mereka bertemu dalam persekutuan, makan bersama, dan berdoa bersama. Mereka terheran-heran ketika para rasul melakukan banyak mujizat. Semua orang percaya bertemu bersama di satu tempat dan saling berbagi. Mereka saling membantu yang membutuhkan, beribadah bersama setiap hari, berkumpul di rumah untuk perjamuan, dan berbagi makanan dengan sukacita sambil memuji Tuhan. Jadi adik-adik, penolong yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Dia yang akan menyertai murid-murid memberitakan tentang Tuhan kepada semua orang. Sekarang Roh Kudusnya ada di mana, Kak? Roh Kudus itu tidak kelihatan Shalom dan adik-adik di rumah. Tetapi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita setiap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu kita melihat video tadi, Shalom lihat kan ketika murid-murid berkumpul di Yerusalem ada suara angin masuk ke ruangan mereka berkumpul. Iya, Kak. Shalom lihat itu. Nah, Roh Kudus itu tidak kelihatan tetapi bisa kita rasakan loh adik-adik. Seperti angin. Hana dan Shalom bisa merasakan ada angin kan? Iya, Kak, bisa. Kita tidak dapat melihat Roh Kudus, tetapi kita bisa tahu kapan Tuhan bekerja. Meskipun Tuhan tidak terlihat, kita dapat melihat apa yang Dia lakukan. Seperti angin, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa melihat pita berterbangan karena ditiup angin. Ada ayat-ayat di Alkitab yang menjelaskan tentang Roh Kudus. Ayub 3:3 mengatakan, Roh Kudus adalah nafas yang memberi hidup dari Tuhan. Roma 8 ayat 26 mengingatkan kalau Roh Kudus akan menolong kita berdoa kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 berkata, Roh Kudus akan mengajarkan kita apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Terkadang terasa seperti pelukan erat dari seorang teman. Roh Kudus menghibur di saat sedih seperti mama menghibur kita anaknya. Dia lembut dan baik hati dan ingin menyembuhkan kita saat sakit. Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah roh. Ia bisa hadir dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus janji kalau Roh Kudus akan menyertai adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Kak, Hana mau cari saksinya Tuhan Yesus di mana aja. Tapi kalau bercerita di depan kelas, Hana jadi malu, Kak. Hana, Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan membuat Hana bisa bercerita dengan baik. Maka teman-teman Hana akan sangat diberkati dengan kesaksian Hana. Hana dan Shalom, Roh Kudus juga menolong supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Juga menjadi murid Kristus yang baik. Nah, Hana dan Shalom, apakah mau menerima Roh Kudus di dalam hati seperti murid-murid Tuhan Yesus? Mau, Kak. Hana mau. Shalom juga mau, Kak. Yuk, Kak Jepri, kita ajak setiap adik-adik Hana dan Shalom untuk membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita semuanya. Shalom teman-teman, saatnya kita berpersembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati persembahan ini diterima oleh Tuhan. Dan juga persembahannya dijagakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat tumbuh, selamat tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom teman-teman, saatnya untuk memperkatakan Pentakosta ketiga, yang artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan
berkompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, kita mau doa syafaat. Yuk kita dukung teman-teman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak David Nathanael dan Ibu Rita. Berkati mereka ya Tuhan, jagai mereka dengan malaikat-malaikat-Mu. Jauhkan Pak David dan Bu Rita serta keluarga dari virus corona ini. Biarlah Pak David dan keluarga sehat selalu. Pakailah Pak David ya Tuhan untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa datang kepadamu. Biarlah hikmat-Mu turun atas Pak David ya Tuhan, sehingga Pak David dan Ibu Rita boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa, doakan bangsa Indonesia agar tidak terkena virus corona, ya virus corona pulih, biar kita semua aman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah selesai ibadah kami. Biarlah Bapak apa yang kami persembahkan hari ini Bapak demi kemuliaan nama-Mu, dan kiranya menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.